Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 5 tabungan yang wajib kamu punya di usia 30-an. Tabungan menjadi salah satu pos keuangan yang tidak bisa kita abaikan. Hal ini dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi tabungan ini bisa digunakan untuk memenuhi tujuan keuangan yang telah kamu rencanakan. Secara umum, uang tabungan disisihkan sekian persen dari penghasilan dan ditabung ke rekening bank yang berbeda agar tidak terpakai cuma-cuma. Tapi sayangnya sebagian orang, khususnya yang sudah berusia 30-an, masih memiliki pemikiran yang sama, yaitu dengan satu tabungan saja sudah cukup dalam hidup. Kamu yang berusia 30-an wajib memiliki tabungan lebih dari satu yang disesuaikan dengan tujuan keuangan. Dengan demikian, kondisi keuangan akan lebih baik dan tentunya kamu bisa mencapai cerdas finansial. Lantas, sudah berapa tabungan yang kamu punya dan untuk tujuan keuangan apa saja? Berikut beberapa tabungan yang wajib kamu miliki di usia 30-an. Yang pertama, tabungan dana darurat. Mengingat berbagai kondisi bisa datang secara tiba-tiba tanpa bisa kita prediksi, maka memiliki dana darurat sangat penting untuk dipersiapkan. Dana darurat ini bisa digunakan saat sakit, kehilangan pekerjaan, karena PHK, dan berbagai keperluan yang mendadak lain. Umumnya bagi kamu yang sudah di usia 30-an tapi masih lajang, dana darurat ini harus dipersiapkan 3-6 kali pengeluaran bulanan. Sementara kamu yang sudah menikah, siapkan dana darurat sebesar 6-12 kali pengeluaran bulanan. Caranya, kamu bisa menyiapkan dana darurat minimal 5% dari penghasilan. Kedua, tabungan untuk barang yang butuh biaya besar. Kamu juga perlu memiliki tabungan yang dikhususkan untuk beberapa barang atau aset yang butuh biaya besar. Dengan adanya tabungan khusus ini, tentunya keuangan kamu akan lebih ringan sebab kamu sudah mempersiapkannya sejak lama. Tabungan untuk item yang butuh biaya besar ini juga akan membuat kondisi keuanganmu menjadi lebih aman dan juga terkendali tanpa mengganggu pos pengeluaran yang lain. Berikut beberapa aset atau barang yang butuh biaya besar, yaitu rumah. Rumah yang kamu tepati memerlukan biaya penanganan khusus sebab bisa saja bagian rumah tertentu mengalami kerusakan dan butuh renovasi. Misalnya, ada ruangan yang bocor, keramik yang pecah, dan sebagainya. Untuk itu, kamu perlu menyiapkan tabungan khusus biaya rumah. Besaran tabungan khusus penanganan rumah ini, kamu bisa menyiapkan 5% sampai 10% dari penghasilan tergantung dari kondisi rumah yang kamu miliki. Semakin besar rumahmu, maka semakin besar pula uang yang harus ditabung untuk biaya penanganan rumah. Kedua, mobil. Selain rumah, kamu yang memiliki kendaraan roda 4 alias mobil juga butuh biaya penanganan. Hal ini karena asuransi mobil biasanya tidak mengcover semua penanganan mobil. Bisa saja ban mobil perlu diganti atau servis mesin dan lainnya. Mengingat biaya servis mobil ini tidak murah, sisihkan 5% sampai 10% dari penghasilan. Jika kamu memiliki lebih dari satu mobil, maka siapkan tabungan khusus sesuai dengan jumlah mobil yang kamu miliki. Ketiga, jangka panjang. Meski belum dibutuhkan saat ini, tapi pos keuangan untuk di masa depan atau jangka panjang justru lebih baik disiapkan sejak sekarang. Hal ini untuk meringankan keuanganmu di masa yang akan datang dan tentunya keuanganmu menjadi lebih aman. Menyiapkan dana untuk jangka panjang dalam investasi menjadi solusi yang tepat sebab kamu akan mendapatkan keuntungan lebih. Yang beberapa hal ini merupakan contoh investasi jangka panjang yang perlu kamu siapkan. Di antaranya, dana pendidikan. Sudah menikah tapi belum punya anak, mungkin tidak menjadi masalah. Namun kamu perlu menyiapkan dana pendidikan anak dalam bentuk investasi sejak dini agar masa depan anak menjadi lebih terjamin. Dari penghasilan, kamu bisa investasikan untuk dana pendidikan anak mulai dari 10% sampai 20%. Sementara instrumen investasi untuk dana pendidikan anak bisa kamu pilih antaranya reksadana, emas, deposito, dan saham. Lalu dana pensiun. Sama halnya dengan dana pendidikan anak, dana pensiun kamu juga perlu dipersiapkan sejak sekarang agar segala kebutuhan di masa tua kamu bisa terpenuhi dengan baik. Kondisi keuangan lebih aman dan hidup terjamin. Sisihkan uang untuk dana pensiun sekitar 10% hingga 20% dan siapkan dana pensiun dalam bentuk investasi, deposito, emas, obligasi, dan lainnya. Keempat, tabungan pengeluaran tahunan. Pengeluaran tahunan ini penting kamu siapkan setiap bulannya agar tidak memberatkan kamu ketika waktu pengeluaran sudah tiba. Berikut tabungan pengeluaran tahunan yang penting disiapkan, antara lain pajak, zakat dan kurban, dan dana sosial lainnya.
Kelima, tabungan tujuan jangka pendek. Bagi kamu yang memiliki tujuan jangka pendek, wajib menyiapkan dana dari beberapa bulan sebelumnya dalam bentuk tabungan. Siapkan 5% hingga 10% dari penghasilan di masing-masing tujuan jangka pendek yang ingin kamu rencanakan. Hal ini dikarenakan setiap tujuan jangka pendek juga memiliki dana yang beragam, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga ada pula yang butuh hingga jutaan rupiah. Siapkan masing-masing dana tabungan sesuai kemampuan finansial. Meski semua pengelolaan keuangan ada patokannya, tapi siapkan besaran dana tabungan sesuai dengan kemampuan finansialmu. Jangan hanya karena dana tabungan ingin cepat terkumpul, lalu kamu menyiapkan dana tabungan lebih besar ketimbang pos keuangan lainnya. Yang terpenting, kamu memiliki beberapa tabungan di masing-masing tujuan keuanganmu agar tak mengganggu pos keuangan yang lain. Kali ini, kita akan membahas tentang cara memperbaiki keuangan yang berantakan. Tahun 2022 ini, tentu saja setiap orang berharap kondisi keuangannya lebih sehat dan memiliki tabungan yang besar daripada tahun lalu. Memang mengubah gaya hidup yang lebih hemat tidaklah mudah, namun tidak ada salahnya untuk mencoba memulai hal tersebut. Dilansir dari CNBC, inilah tips bagi kamu yang ingin memperbaiki keuangan. Yang pertama, lacak pengeluaranmu selama 1 bulan. Tips keuangan ini tampaknya mendasar, tetapi merupakan kunci untuk menentukan kemana uang kamu pergi dan bagaimana kamu dapat mengalokasikan dengan lebih baik. Catatlah pengeluaran kamu dan kategorikan apa saja yang dikeluarkan selama sebulan, seperti tagihan, makanan, transportasi, makan di luar, hiburan, dan lain-lain. Di akhir bulan, hitung total yang kamu habiskan di masing-masing kategori tersebut. Dengan cara ini, kamu bisa mengetahui letak pengeluaran kamu yang boros dan perlu dikurangi. Kedua, kebutuhan dan keinginan. Terkadang keinginan belanja selalu menjadi kesalahan besar dalam finansial sebab uang keluar dengan tidak terencana. Diskon selalu menjadi alasan untuk membeli barang yang sebenarnya belum dibutuhkan. Ketahuilah bahwa diskon akan keluar kapan saja dan tidak ada salahnya juga kita berbelanja saat diskon. Tapi yang harus diperhatikan, apakah barang yang dibeli itu kebutuhan atau hanya keinginan semata. Ketiga, cari pendapatan dari sumber lain. Hal-hal yang mungkin bisa dilakukan. Kalau tahun ini ingin keuangannya stabil, maka mencari pendapatan dari sumber lain seperti berbisnis ataupun kerja freelance atau kerja sampingan jadi opsi yang bagus. Selain itu, dengan pendapatan yang lebih, maka potensi kamu bisa menabung bisa lebih banyak di 2022 sehingga bisa terwujud. Keempat, berkelanjutan. Dalam rangka menyehatkan keuangan, yang terpenting harus diperhatikan adalah bisa sustain atau berlanjut. Hal tersebut tidak mudah sebab kamu harus berhenti berbelanja dan berhemat yang tidak bisa dihindarkan. Tapi tanpa konsistensi, maka jangan berharap keuanganmu bisa sehat sebelum setahun ini. Yang kelima adalah prioritaskan kebutuhan sehari-hari. Ada 2 golongan biaya yang harus dipenuhi dalam 1 bulan, yaitu kebutuhan dan keinginan. Berhubung karena kamu sedang dalam tahap memperbaiki keuangan, maka prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan, sedangkan keinginan dikesampingkan untuk sementara waktu karena sifatnya yang tidak terlalu urgent atau tidak mendesak. Makanan, minuman, transportasi, biaya listrik, air, kesehatan, dan internet merupakan serangkaian biaya yang masuk dalam kategori kebutuhan pokok. Alokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan yang ini dulu, baru kemudian kebutuhan yang lain. Dengan demikian, uang yang kamu miliki tidak habis untuk hal yang sia-sia. Keenam, ikuti gaya hidup yang bisa membuatmu bisa berhemat. Setiap orang mempunyai gaya hidup yang berbeda-beda. Ada yang hemat, biasa saja, dan hidup mewah. Dan untukmu pribadi, coba terapkan gaya hidup yang serba hemat atau sederhana, atau gaya hidup minimalis, karena ini membantu memperbaiki kondisi finansial yang sedang memburuk. Kamu bisa memangkas beberapa pos yang anggarannya berlebihan, sehingga bisa dialokasikan ke pos lain yang kekurangan anggaran. Tapi ingat, hematlah sesuai versimu sendiri, bukan versi orang lain. Kamu bisa sesuaikan dengan tingkat pendapatan dan total pengeluaran yang akan terjadi dalam 1 bulan. Jadi akan lebih mudah bagimu untuk menentukan di titik mana kamu akan melakukan penghematan untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Itulah tadi tips dalam memperbaiki kondisi keuanganmu. Kali ini kita akan membahas tentang 5 target keuangan yang sering gagal dan bagaimana cara mengatasinya. Sudah menjadi rahasia umum kalau banyak target itu terhenti sebatas keinginan semata. Dikutip dari riset US News tahun 2017, 80% resolusi tahun baru yang dicanangkan seseorang gagal berlanjut pada pekan kedua Februari. Kalau kamu termasuk yang cukup bersemangat dalam menyusun resolusi keuangan di awal tahun, di pertengahan tahun, atau ketika ada sesuatu yang besar,
ada baiknya kamu mengetahui apa saja target keuangan yang sering gagal dijalankan dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan demikian, kamu bisa mengatasinya agar resolusi tersebut dapat tercapai. Berikut 5 target keuangan yang sering gagal dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, menabung lebih rajin. Salah satu target keuangan yang sering dipapang orang saat ingin sesuatu adalah berjanji. Saat ingin berubah adalah berjanji ingin menabung lebih rajin. Lebih-lebih kalau di awal tahun, ketika momentum liburan berhasil membuat kondisi keuangan seseorang berantakan, target keuangan ingin lebih rajin menabung sebenarnya adalah hal yang positif. Tapi kalau kamu membuat target ini dalam daftar resolusi keuangan, kamu perlu memperhatikan beberapa hal agar target menabung lebih rajin tidak terhenti menjadi keinginan belaka. Misalnya, target menabung lebih rajin di tahun yang baru harus diperjelas dengan berapa target tabungan yang hendak disisihkan setiap periode. Bagaimana cara menabung agar target tersebut tercapai dan di mana kamu akan menabung. Untuk memperbesar kemungkinan terwujud, target keuangan seperti menabung lebih rajin harus spesifik dan jelas tahap pelaksanaannya. Sebagai gambaran, kamu ingin lebih rajin menabung di tahun yang baru. Rencanakan detailnya. Kamu akan menyisihkan minimal 10% dari penghasilan rutin bulanan dan menggunakan fitur auto debit di rekening bank. Tabungan tersebut akan ditempatkan di deposito khusus setiap mencapai nominal tertentu. Dengan adanya perencanaan yang detail, target keuangan tersebut dapat lebih mungkin kamu jalankan. Kedua, lebih rajin mencatat keuangan. Target keuangan berikutnya yang sering gagal dijalankan adalah berjanji untuk lebih rajin mencatat keuangan pribadi. Padahal memiliki catatan keuangan pribadi yang lengkap akan memudahkan kamu dalam mengelola dan menjaga kesehatan finansial. Paling tidak ada 3 catatan keuangan yang perlu kamu miliki. Yang pertama, catatan arus kas finansial yang berisi arus keluar masuk penghasilan dan pengeluaran dalam periode tertentu, baik itu tahunan maupun bulanan. Kedua, catatan neraca keuangan yang berisi paparan lengkap kondisi aset yang kamu miliki dan juga macam-macam kewajiban yang masih kamu tanggung. Ketiga, catatan rencana budget bulanan dan tujuan keuangan. Rencana anggaran mirip dengan catatan arus kas, namun dalam kapasitas perencanaan. Sedangkan tujuan keuangan berisi perincian target-target keuangan kamu. Mulai dari target menabung tiap bulan untuk dana darurat, target menabung untuk dana pendidikan anak, dana pensiun, dan sebagainya. Walau sekilas terlihat sederhana, nyatanya banyak orang mengaku gagal berkomitmen untuk rajin mencatat keuangan mereka. Untuk mengantisipasinya, kamu sebenarnya bisa memanfaatkan berbagai macam jenis aplikasi personal finance yang kini banyak tersedia di gadget. Dan dengan bantuan aplikasi, kamu bisa mencatat langsung di gadget tanpa repot membuka laptop atau mencatat di buku kas. Ketiga, target membeli rumah sendiri. Memiliki rumah sendiri memang membutuhkan energi dan modal yang cukup besar. Maka itu target keuangan berupa membeli rumah perlu komitmen yang serius. Harga rumah yang mahal, pergerakan harga yang kerap cukup drastis ditambah tren suku bunga bank yang tengah tinggi seringkali membuat seseorang semangatnya kendor di tengah jalan. Akhirnya, membeli rumah terhenti menjadi angan-angan semata. Padahal semakin kamu menunda pembelian rumah, semakin sulit pula mewujudkannya. Mengingat harga rumah yang cukup kencang berlari. Maka itu supaya target keuangan yang besar seperti ini tidak sampai gagal, kamu perlu menyiapkan perencanaan yang spesifik. Mulai dari rumah seperti apa yang ingin kamu beli, berapa harganya, lokasinya ada di mana, dan bagaimana cara pembelian. Apakah dengan cara tunai bertahap, atau memanfaatkan KPR. Kalau kamu berencana memiliki fasilitas KPR dari bank, maka hal paling dekat yang harus kamu siapkan adalah kebutuhan uang muka dan persiapkan kondisi keuangan agar kelak beban cicilan KPR masih bisa tertanggung oleh isi kantong kamu. Keempat, punya asuransi jiwa. Kamu mungkin saat ini tercatat sebagai pencari nafkah utama
yang menanggung secara finansial kehidupan keluarga. Akan tetapi, kamu belum memiliki asuransi jiwa. Padahal keberadaan asuransi jiwa cukup penting sebagai bentuk pengelolaan risiko finansial keluarga. Banyak orang yang sudah menyadari pentingnya asuransi jiwa untuk dimiliki. Tidak heran kalau salah satu resolusi keuangan di tahun baru yang cukup banyak dicantumkan orang adalah memiliki asuransi jiwa. Namun karena satu dan lain hal, target itu hanya terhenti di daftar keinginan semata. Kelima, target memulai investasi. Sudah bekerja sekian tahun, tapi belum punya investasi. Banyak orang yang menyadari kalau selama ini mereka sebatas menabung di instrumen yang pertumbuhannya masih di bawah inflasi. Tak heran kalau akhirnya target memulai investasi banyak dicantumkan dalam daftar resolusi tahun baru. Tapi yang terjadi di lapangan, banyak orang gagal mewujudkan target ini. Kebanyakan karena bingung memulai investasi dari mana. Kalau kamu memiliki target ini, ada langkah mudah supaya bisa mencapainya. Pertama, ketahui dulu tujuan keuangan kamu. Apakah untuk mengumpulkan dana liburan, dana pendidikan anak, dan sebagainya. Kedua, hitung kebutuhan dana yang harus dikumpulkan. Ketiga, pilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Keempat, pilih cara investasi. Apakah melalui manajer investasi atau berinvestasi langsung? Dengan perencanaan yang spesifik, kemungkinan target keuangan yang sering gagal bisa saja diperkecil. Dengan begitu, target keuangan tidak berhenti sebatas keinginan semata. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.